Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Safitri dari kelas B PGSD S1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP kelas 4 yang tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua itu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Selanjutnya itu ada kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumahnya, sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi inti keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Poin 3.1 menulisan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Ada 4.1 menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. Ada poin 4.1 menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya itu ada mata pelajaran IPS. Di 3.2 memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu ada 4.2 menceritakan keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua itu mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya itu ada mata pelajaran IPA, yaitu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Selanjutnya itu menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Yang selanjutnya itu ada indikator, yaitu menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Selanjutnya itu menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video tentang RPP yang berkaitan. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya dengan sesama. Sebelum kita mempelajari materi keberagaman budaya bangsaku, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya.
Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Namun tetap berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang Minang. Yang kedua, gandang atau gendang Minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, kari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Bolok Gobang. Kedua, Pisau Raut. Tiga, Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari Barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Rangda. Pertama, Pereret Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassara adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi.
Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Kahuri. Pertama, Parang Salawaku. Berikut ini adalah bagaimana cara atau sikap kita untuk menghargai budaya negara Indonesia dengan sebagai berikut. Ini sumber referensi yang pengembang buat untuk suatu media video pembelajaran tentang keberagaman budaya bangsaku untuk kelas 4 SD. Media ini dibuat sebagai ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh Wisnu Aldi Padmakusuma, Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ 2020. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.